Di mana tempat wujudnya? Di dalam diri. Tapi ada diri zahir dan ada diri batin, tidak terpisah, tapi harus dapat dibedakan. Kalau itu tidak mampu kita bedakan, maka akan keliru di dalam keilmuan ini. Begitu. Nur Ihsan, wah Nur Ihsan lagi ya. Alhamdulillah cukup jelas guru katanya. Terima kasih banyak kalau bisa paham ya. Itulah harapan saya. Kalau yang tidak paham ini, itu yang saya bingung, pusing saya. pusing karena akan jadi hujahan ya. Akan dihujah kita dalam keilmuan ini kalau tidak bisa paham. Nah itu karena kita tahunya kritik dan mengkritik seperti air hujan, kritik kan cara jadi siang itu. Nah itu untuk membasahi alam, dalam artinya rahmatnya Allah. Itu rahmat juga, rahmat itu saya. Rahmat itu saya. Itu mana tadi? Sudah 10, kita stop dulu. Nah, satu lagi sudah. Mengenal jati diri. 7 tingkatan ilmu makrifat. Rois Joy. Woi, Joy. Kenapa nggak join sekalian? Joy. Wah, ini ada permen Joy itu juga. Kalau nggak salah di zaman-zaman terdahulu ya. Rois Joy. Terima kasih Tuan Guru. Ilmunya. Surabaya selalu ikut simak dakwahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata keilmuan ini semakin lama semakin meluas ya, dan semakin lama semakin bisa dipahami, dan semakin lama juga semakin kita memperdalam dan seterusnya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Keilmuan ini mungkin sampai di sini dulu, kita membahas komen sedikit demi sedikit ya. Kita akan membahas sedikit-sedikit untuk melanjutkan supaya jangan komen semua ya. Insya Allah kita mulai membahas komen ya. Kita akan lanjutkan ke kitab lagi ya. Nah, pasal yang ketiga. Sedikit-sedikit caranya kita ini, nanti besok lagi insya Allah begitu. Pasal yang ketiga ya. Mengetahui jalannya memulangkan titi tata cara memulangkan sakaratul maut. Tuh, cara kita memulangkan sakaratul maut ya. Atau memasukkan badan kasar kepada badan halus. Nah, seperti tadi saya bilang, tidak terpisah tapi harus dapat dibedakan antara badan kasar dan badan halus. Badan yang luar dan badan yang dalam, begitu. Sakaratul maut menurut pengajaran perjalanan Kiai Demang Pangrawit ya. Ini menurut caranya Kiai Demang Pangrawit ya. Sesudah tanda-tanda menandakan semuanya ya. Tanda-tanda menandakan semuanya. Badan menerima, badan ini yang menerima ya. Tawakal. Maka kita berserah ya. Pasrah maksudnya. Ikhlas maksudnya, redo ya. Hanya memandang hilangnya hidir ya, hilangnya hidir, sudah hilang, sudah yang hadir ini kita lenyapkan, bako kekalkan, lenyapkan ya, bako bilah ya, tenggelam maksudnya di dalam Allah ya. Hidir itu yang hadir pada dirimu. Siapa kira-kira yang hadir pada diri kita? Yang hadir pada diri kita itu Allah. Tidak ada lain, hanya Allah. Itu. Maka Allah lah yang selalu hadir pada diri manusia. Tapi manusia itu tidak pernah merasa barang, merasa dekat. Tidak pernah merasa dihadiri oleh Allah. Hidup ini hidup siapa yang kita pakai? Emang hidup kita pernah kita buat hidup? Pernah kita buat rasa? Pernah kita buat pelihat, pendengar? Jangankan yang tidak bisa terlihat itu. Yang kasar tangan saja tidak bisa kita buat. Kita gambar saja tidak bisa pas. Tidak bisa gerak begini. Nah itu. Tapi ingat ya. Kalau saya ingat tangan, saya ingat lagi. Supaya untuk mengingatkan ya. Ini jari kelingking ini ya. Karena 2 HP. Bingung saya melihat kemana ini. Jari kelingking ini huruf alif ya. Jari manis ini lam sifat. Jari tengah ini, mumpung saya angkat tangan soalnya.
Jari tengah ini ya lam asma yang bernama-nama itu. Telunjuk jari dan ibu jari itu ha atau af'al. Maka berlapaskan Allah loh, ini di tangan kita ini berlapaskan Allah. Maka Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Atas kebesaran Allah robohlah manusia itu kalau didorong. Tapi kalau merasa bareng dengan Allah, kalau sendiri-sendiri bagaimana mau bisa roboh? Nah, seperti itu. Allahu Akbar. Maka ya sering saya diminta tolong kemarin ya. Saya diminta tolong. Insya Allah ada yang sudah bertahun-tahun tidak pernah mau keluar kamar. Insya Allah kemarin kita diminta tolong. Sekarang insya Allah dan izin Allah dia sudah mau keluar. Mendekat dan bergaul dengan teman-temannya. Cewek lagi. Wah, dapat saya pegang cewek. Itu. Kalau saya ngobati kan tangan saya pegang kepalanya begini. Dapat saya pegang cewek. Nah, itu. Nah, terus lagi yang satunya ya. Yang satunya insya Allah ya. Ini sudah suster, kasihan juga ya. Saudara kita. Sudah suster. Baru dia benci sekali sama laki-laki. Insya Allah. Ini kita belum tahu reaksinya. Karena begitu kita tolong, diminta tolong. Kita belum dapat kabarnya lagi. Insya Allah dan izin Allah. Maka sesungguhnya ingat di telapak tangan kita ini lapas Allah sebenarnya. Allah ada di telapak tangan kita. Tulisan Allah itulah ada di telapak tangan kita ini. Insya Allah dan izin Allah seperti itulah. Fakta dan kenyataannya yang ada pada diri ini. Nah itu. Maka kita disuruh takbirkan tangan kita kiri kanan. Di samping telinga. Betul-betul rapatkan ibu jari kita dengan telinga kita. Sejajarkan maksudnya ibu jari kita dengan telinga. Itu cara yang benar. Sebenarnya kalau kita mengatakan Allahu Akbar. Maka supaya berlapaskan betul-betul berlapaskan Allah kiri dan kanan. Dari kiri maupun dari kanan. Seperti itulah pemahaman-pemahaman yang ada di sini ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Maka siapa yang hadir pada diri kita ya. Allah yang hadir pada kita gitu. Lalu memandang rijalullah. Nah, maka kita harus lalu memandang. Maka jadilah pandang memandang. Allah pandang diri, Allah kenal diri, Allah paham diri, Allah tahu diri, Allah sembah diri. Itu jadinya. Nah itu. Maka disebut puji kodim bagi kodim. Allah memuji diri. Tuh. Jangan merasa kita yang mampu dan bisa menyembah. Disinilah perbedaannya ya. Antara pekerjaan syariat dengan pekerjaan makrifat. Orang-orang makrifat itu tidak pernah dia merasa dirinya yang bisa menyembah ya. Menyembah kepada Allah. Tidak pernah dia merasa dirinya yang bisa berdoa kepada Allah. Tidak pernah dia merasa dirinya yang mampu dan bisa berkalam. Membaca Al-Quran contohnya. Dia selalu merasa diri bareng atau disertai Allah. Kalau bukan karena disertai Allah, mati jasad ini. Tidak bisa apa-apa. La haula wala yang ada pada badan ini tidak ada dayanya. Kecuali hanya Allah saja yang punya kemampuan. Hanya Allah saja yang punya upaya. Hanya Allah saja yang bisa dan mampu melakukan segala sesuatu. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa untuk melakukan segala hal itu. Percaya itu dan yakini itu. Itu cara-cara orang makrifat. Kalau kita di dalam syariat, kalau kita belum paham ilmu, selalu kita yang merasa diri yang menyembah. Saya yang sholat, saya yang sujud, saya yang ruku, saya yang itidal, saya yang segala-galanya. Masya Allah sampai alam ini pun dia punya. Badan pun badannya. Masya Allah pernah bikin badan. Ya saya kalau bikin anak bisa sama istri tapi itu. Tapi bukan dalam artinya kita yang membikin, kita yang membuat. Tidak lain semua itu membutuhkan proses ya. Membutuhkan proses. Seperti itulah caranya Allah menyatakan diri. Seperti itulah caranya Allah mentajalikan diri melalui sulbi toroib itu. Nah, sum-sum tulang kemaluan ibu keluarlah dari situ. Huar katanya. Dia itu siapa? Dialah Allah yang Esa. Huwallahu ahad. Dia Allah yang Esa. Kalau ada kata huwa, ada ana. Anallahu ahad.
Kita ini Allah yang esa, tapi bedakan luar dan dalam, zahir dan batin. Karena Allah puja-puja diri, puja-puji diri, Allah sanjung diri, Allah sebut diri, Allah ingat diri, begitu. Ini kalau dilarikan ke zahir, tidak nyambung ilmu ini ya. Tidak nyambung, ibarat dunia dengan langit, jauh sekali perbedaannya ya. Tidak nyambung kalau dilarikan ke zahir. Tapi antara zahir dan batin tidak pernah bisa terpisah-pisahkan. Itu semua itu tiada bercerai, tapi segala sesuatu itu maknanya adalah Allah. Begitu maksudnya. Kemana lagi ini sambungannya? Jikalau rijalullah hilang ya, lalu kita dengan lekas bersedia sebagai sholat doim. Nah, makanya kita harus supaya menjadi sholat doim, sholat yang tiada berkeputusan itu ya, walau sembus napas, walau sedenyut jantung, maka ikutilah gerakmu dengan gerak Allah. Ikutilah napasmu dengan napas Allah. Ikutilah pandanganmu dengan pandangan Allah. Ikutilah kalammu dengan kalamnya Allah. Ikutilah kehendakmu dengan kehendak Allah. Maka dikatakan kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam. Kuasa itu tidak lain illallah, kecuali hanya Allah. Kehendak itu tidak lain hanyalah kehendaknya Allah. Hayat, hidup. Hidup itu tidak lain adalah kepunyaannya Allah. Hidupnya Allah saja. Sudah begitu saja. Pendengar itu adalah pendengarnya Allah. Kalam itu adalah kalamnya Allah. Allah yang berkalam-kalam melalui lidah ini. Begitu. Tapi kita tidak bisa membedakan antara yang zahir dan batin, yang Rahman dan Rahim. Tidak bisa kita memakainya. Tidak bisa kita menghayati, merenungkan seperti nama Niken Ayu Hayati tadi ya. Nah kalau dia mungkin selalu dia hayati karena namanya Ayu Hayati. Sudah ayu cantik. Nah, selalu menghayati pengajian ini ya. Niken Ayu Hayati. Saya hafal kayaknya nama ini, mungkin cewek apa. Itu. Maka supaya menjadi sholat doim, sholat yang tidak berkeputusan, ikutilah kehendak kita dengan Allah. Ingat. Ingat Allah itu supaya menjadi Allah ingat diri, Allah sembah diri, Allah baca diri, Allah perintah diri. Wah, menu bayannya. Tangan bersedekap ya, tangan bersedekap, mata dipejamkan. Ini caranya ya, supaya betul-betul menjadi sholat doim ya. Mulut ditutupkan. Nah, jangan menggunakan lidah maksudnya dalam memulangkan badan kasar dan halus. Ya sama saja seperti sholat itu. Berarti tangan kita sedekapkan ya. Nah, mata pejamkan. Tutup lidah ini. Nah, itu bila perlu kancing dia dengan gembok kah? Belikan gembok yang besar, masukkan di situ biar nggak bisa bergerak dia. Nah, itu tangan bersedekap sama saja dalam artinya seperti kita sholat itu. Maka seperti itulah cara-cara supaya benar, supaya pikiran kita tidak melayang kemana-mana. Seperti itulah. Dan mulut sebagainya sholat, sejatinya sholat di atas. Supaya mulut ini supaya menjadi sejatinya sembah seperti yang saya tunjukkan di atas tadi. Tidak lain hanya ingatlah barangkali batu kayaknya. Air juga namanya barang tuh. Tidak lain hanya ingatlah barangkali sebelum atau sesudahnya dijalankan ya, sebelum atau sesudahnya dijalankan ada pengadaannya. Ya. Penglihatannya kita ya. Nah itu berwarna apa saja, janganlah kita bimbang pada warna itu. Maksudnya jangan kita terpancing dengan warna-warni yang indah, kayak mall yang indah, pemandangan ya pokoknya yang indah-indah lah intinya. Jangan kita terpancing dengan itu. Itu akan menjauhkan kita kepada Allah sebenarnya, akan melalaikan kita kepada Allah maksudnya di sini ya. Tolaklah dengan kekuatan. Nah, dengan kekuatan pasukan ini berarti ini 7 kompi ini, 7 kompi 5 liter ini. Nah, tolaklah dengan kekuatan, yaitu kekuatan batin ya. Kepercayaan serta tetap percaya bahwa kita ini zat. Tuh, kita ini zat sebenarnya. Bukan kita mengada-ada loh, kau lihat sendiri toh. Itu kita ini zat.
Kita ini sifat, kita ini nama, asma maksudnya ya. Dan af'al, kita ini af'alnya Allah yang maha suci. Kita ini sebenarnya zat, sifat, asma, af'alnya Allah yang maha suci. Begitu maksudnya ya. Bisa dipahami tidak? Bisa, insya Allah ya. Sebab itu lekaslah membangunkan ilmu ma'rifatnya. Tuh, kita harus membangunkan ilmu ma'rifat itu maksudnya kita pelajari, paham betul keilmuan maksudnya dah. Dengan tauhid yang ditauhidkan lantaran zikir yang suci, keterangannya demikian. Nah, zikir yang suci. Bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan zikir yang suci ya? Jangan ada pemikiran kita kemana-mana sudah. Maksudnya konsentrasi pikiran, ya. Tetapkan pikiran, ya. Jangan janda saja yang dipikirkan, jangan cewek saja yang dipikirkan, jangan pemandangan yang indah saja yang dipikir, jangan mobilnya saja yang dipikirkan. Kebetulan karena saya nggak punya mobil yang dipikirkan, jadi itu. Arti makrifat, ya. Makrifat keadaan kita dapat mengingat kosong. Tuh, makrifat itu keadaan kita dapat kita ingat bahwa kita ini adalah kosong, tidak ada toh, nol toh, melompong toh. Nah, berarti tidak ada artinya segala-galanya toh. Tiada kehendak maksudnya. La itu mentiadakan segala sesuatu. Sudah tidak ada, sudah semua ini apa yang ada dalam diri kita. Bahkan la juga mentiadakan segala sesuatu yang di luar diri kita atau pada alam ini maksudnya itu. Nah itu, maka la dari mana? La ilaha illallah. Nah perhatikan kata la ini kalimat harful ya, kalimat pengecualian maksudnya ya. Ini yang tidak pernah kita pahami, kalimat harful ini atau kalimat pengecualian ini yang tidak pernah kita perhatikan ya, yang tidak kita pahami. Maka kita belajar ilmu itu harus betul-betul memahami, hayati dan mendarah daging di dalam diri kita. Supaya dalam gerak kita bisa ingat, dalam langkah kita bisa ingat. Maka jaga ucap langkah. Begitu. Tidak ada suatu apa, berarti sudah tidak ada, sudah apa-apa. Kecuali hanya Allah saja dah. Nah seperti itu. Dan rasa, sudah tidak ada rasa sudah. Cipta, tidak ada. Nah ripta, tidak ada juga. Semua sudah kosong sudah. Betul-betul melompong sudah toh. Nah, ubah usik. Tidak akan bisa gerak maksudnya toh. Nah, sudah tidak tiada gerak sudah. Sudah tiada. Hanya tetap kekal. Oh, tetap kekal kepada siapa? Kepada Allah ya. Allah terus. Kamu kok bisa? Kok sedikit-sedikit Allah, sedikit-sedikit Allah. Begitu memang marifat ya begitu. Bicara apa Allah, bicara apa Allah, bicara apa Allah. Begitu dalam kemarifatan, begitu. Nah kemarifat ini jangan kita menjadi orang-orang yang mak repot. Bikin repot orang, bikin repot banyak orang, begitu. Hidup tiada bernyawa. Tuh, supaya menjadi hidup ini tiada bernyawa. Tuh. Supaya hidup ini menjadi tiada bernapas, supaya hidup ini menjadi tiada hidup, dan supaya tiada segala-galanya lah itu tadi. Tidak ada sudah illallah, kecuali hanya Allah saja yang ada pada diri, pada alam sagir maupun pada alam kabir. Pada alam yang kecil ini dalam tubuh kita ini, pada alam yang luas ini juga kecuali hanya la. Maka la itu mentauhidkan segala sesuatu menjadi satu di dalam Allah, begitu. Supaya menjadi tauhid segala-galanya. Sudah begitu saja, sudah. Wah, aku paksa saya 2 jam saya bicara ini. Ini kameramen kita ini curang ini. Dia paksa saya 2 jam ini. Ini loh. Untung air minumnya banyak ini. Sekali-sekali tuh. Buat konten itu jangan sekaligus, bikin capek saya bicara juga. Tiada berbadan. Wah, tiada berbadan. Ini bikin bingung orang syariat ini. Orang-orang syariat ini. Hantu dong jadinya. Iya, hantu belau. Tiada berbadan dan tiada berroh. Meliputi keadaan sekalian alam ini tuh. Tadi kan sudah saya bilang, sekalian alam ini juga sudah tidak ada, begitu. Itulah keadaan kita. Tuh, keadaan kita
Nah, karena sudah masuk dalam kitab, maka kita ini kitab yang berkalam dan kitab yang bisa berjalan. Itulah kita yang kitab nih, di kitab nih di dada ini. Di dada tempatnya kitab, bukan kitab di luar dada. Itu tulisan namanya. Itu dibuangnya, dibakarnya, kebakar dia. Hanyut dia, dimakan rayap juga bisa. Nah, itu.